Cerita ini saya angkat dari kejadian nyata yang saya alami berlatar rumah Teresa di Antapani. Saya dihampiri oleh bayangan hitam legam yang menyerupai manusia. Dari dulu emang udah banyak kayak gitu-gitu, cuman memang nggak pernah saya publish atau ceritain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Kali ini agak berbeda karena cerita yang kita bacain itu datangnya dari kalian yang udah ngirimin cerita-cerita kalian ke email. Ada yang membentuk cerita tulisan, ada yang foto, ada yang video. Tapi sayangnya yang video itu kalau menurut tim BTS itu kurang bisa diangkat ke channel YouTube kita. Jadi kalau misalkan kalian ada materi yang wah ini kayaknya keren nih, ada pohon pisang angker di daerah rumah saya, langsunglah kalian nge-shoot pakai video gitu. Shoot terus tim Junarisa tolong lihat di sini ada apa saja atau ada misteri apa di sini. Ada cerita apa nih yang mungkin ada di sekitar rumah kamu yang kamu share, terus tempatnya seperti apa bisa di-share juga langsung di email aja ya. Di junarisa@gmail.com, dan cerita-cerita yang sudah masuk di junarisa@gmail.com akan kita bacakan. Ini agak menarik nih. Ya. Cerita ini kenapa kita berdua yang bacain? Karena ternyata ini dikirimkan oleh seorang teman kita yang dulu tuh sering nginep banget di rumah kita. Makanya cerita hantunya itu berhubungan dengan rumah kita. Pengirimnya adalah Juju. Itu adalah salah satu sahabat saya yang emang dulu tuh sering banget nginep dan jadi apa ya, benalu lah di rumah saya. Serius? Iya gitu. Benalunya menguntungkan. Ya udah. Oke, kita baca. Aku dulu ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua tim Junarisa. Semoga selalu dalam keadaan sehat. 2 hari yang lalu di feed Instagram yang diunggah Teresa dan tim Junarisa ada kabar bahwa followers boleh kirim cerita hantu atau mistis dalam hidup yang pengen banget dibagi. Oke, sebelumnya nama saya Juju, nama pendek dari Juri. Oh, Juju itu nama pendek. Apa panggilan? Iya, panggilan sayang dari kita-kita. Jadi dulu tuh nama akunnya di Twitter adalah Juri. Kalau kamu sering dengar itu cerita hantu dan lain-lain, terus dia juga sering jadi cameo di konsernya Sarasvati. Jurik namanya. Panggilan sayangnya Juju. Ketopeng putih kan? Iya. Kalau nyeritain awal kenal sama Teresa mungkin kepanjangan. Singkatnya saya adalah seorang fans yang kebetulan dikasih jalan buat kenal dan akrab dengan Teresa, keluarga, dan bandnya Sarasvati. Oke. Cerita ini saya angkat dari kejadian nyata yang saya alami berlatar rumah Teresa di Antapani. Cerita hantu tapi di rumah kita. Iya, gimana sih? Kita aja tuh berusaha untuk menutup-nutupi dan tidak merasa bahwa di rumah kita tuh ada hantu gitu. Ini di-share. Walaupun banyak juga kejadian-kejadian mistis di beberapa tempat yang saya alami ketika bareng sama beliau. Ini adalah salah satu dari sekian cerita dan kejadian. Jika tidak salah rentan antara 2010 atau 2011, ini rumah Antapani itu dulu masih sepi. Belum ada tawa ceria atau isak tangisnya anak yang lagi janari seperti saat ini. Paling kalaupun berisik itu suara Riri ya. Yang meminta biaya ya? Bukan. Oh bukan. Jangan so tau ya, kamu baru masuk. Belum zaman Bibi. belum zaman biaya ini. Bukan. Sampai sekarang masih Juju. Treatmentnya ya. Meminta Bibi memasak air untuk mandi atau membuatkan semangkuk mie. Candari. Ya kan? Dulu rumah tersebut dihuni oleh Teresa dan Riri, dan kadang Desita atau The Dulurs lainnya. Nah, The Dulurs itu adalah saudara-saudara di Junarisa sekarang. Kakang Iko, Indi ya. Terkadang rumah itu jadi rame karena teman-teman Teresa itu bergantian datang di sana. Karena mungkin agar suasana nggak terlalu sepi. Karena rumah sebesar itu hanya dihuni oleh 3 orang dan semuanya wanita. Udah kayak kos-kosan. Iya. Karena mama papa Karawang. Ya? Saya memang sering berkunjung ke sana, namun belum pernah sekalipun menginap di sana. Suatu malam, karena selesai acara terlalu malam, akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan menginap di sana. Itu pertama kalinya. Saya lupa malam itu malam Jumat atau malam Sabtu. Karena biasanya Teresa ada di Bandung tiap weekend. Sebab waktu itu masih bolak-balik bertugas di Karawang. Masih jadi PNS Karawang. Siap. Siap. Lanjut. Malam menunjukkan jam 11 lebih. Teresa
sudah menuju ke kamarnya untuk istirahat. Begitu juga Riri dan Desita atau Ita ya. Saya berbaring di ruang tengah yang ditemani tayangan televisi karena rasa ngantuk yang belum juga datang. Sampai kira-kira jam 1 pagi, awalnya tuh nggak ada yang aneh atau ganjil. Rumah luas dan bagus, masa iya sih ada yang aneh gitu kan, pikir saya dalam hati. Namun tidak lama kemudian, sebuah kejadian yang merubah pikiran saya tentang rumah ini. Di antara rasa ngantuk dan terjaga, setengah sadar, atau sleep paralysis, atau orang Sunda bilang tuh erep-erep ya, itu menimpa saya. Sebagian bilang itu hanya ilusi, tapi bagi saya malam itu sungguh-sungguh terjadi. Saya dihampiri oleh bayangan hitam legam yang menyerupai manusia. Tidak bisa saya deskripsikan detail wujudnya karena dari kepala hingga kaki itu wujudnya hitam. Bukan hanya satu, tapi 4 bayangan yang menghampiri saya. Masing-masing memegang tangan, kaki, dan kepala. Mungkin pernah ngalamin gimana kesannya kalau erep-erep, gerak tuh nggak bisa, teriak susah, bacaan doa nggak beres-beres, dan mendadak lupa di tengah perlawanan saya untuk menggerakkan anggota tubuh saya. Tiba-tiba pintu yang menghubungkan dapur dan ruang tengah perlahan terbuka. Spontan mata saya melihat ke arah sudut kanan rumah tersebut. Dari sana muncul sosok samar, namun perlahan terlihat jelas seorang kakek tua. Dengan baju adat Sunda, untuk kalangan bangsawan bedahan atau beskap hitam ya dengan kain samping dan entah bendo atau ikat kepala. Kakek itu berjalan perlahan masuk ke dalam. Rasanya sulit untuk memalingkan mata dan memejamkan mata karena bayangan tadi tuh memegang kepala saya seakan-akan memaksa saya untuk melihat beliau. Oh, dipaksa gitu. Oke. Dari wajahnya yang pucat tersimpul senyuman misterius di atas janggut putih miliknya sambil menganggukkan kepala, lalu berbalik dan menghilang. Seketika itu juga bayangan-bayangan tadi satu persatu lenyap dari pandangan saya. Dan seperti yang teman-teman tahu, itu adalah akhir dari penderitaan erep-erep saya. Wow. Oke, sebelum kita bahas, kita lanjutin dulu ya bacanya ya. Oke. Alhamdulillah, ucap saya dalam hati dengan bulu kuduk yang masih berdiri dan tubuh lemas dan merinding ketakutan. Setelah itu, saya hanya memaksakan diri untuk tidur dengan menutup selimut sambil bertanya-tanya, siapa kakek itu? Apa maksud senyuman itu? Apakah kehadiran saya mengganggu? Apakah kehadiran saya tidak diterima? Apa dia akan kembali dengan wujud lain? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya yang membuat saya semakin gelisah tidak bisa tidur. Akhirnya sambil berdoa dan berzikir, saya bisa tidur. Singkatnya, pagi datang. Setelah saya terbangun, pertanyaan dan ingatan itu masih melekat di kepala. Siapa kakek tadi malam? Hingga akhirnya Teh Risa terbangun, saya memberanikan diri bertanya dan menceritakan secara singkat apa yang saya alami. Dengan santainya sambil tertawa, Teh Risa cuma jawab, "Oh, eta mah nu hayang wawuh weh, salam perkenalan." So iya Risa. Hari itu saya tutup peristiwa tersebut dengan jawaban yang masih mengambang sampai saat ini. Belum saya terima jawaban pasti dan jelas tentang sosok kakek di rumah Antapani tersebut. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini, pertanyaan saya bisa dibahas sampai tuntas. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu bisa berbagi cerita lain tentang rumah Antapani. Entong atuh. Tentang sosok yang sering mandi malam. Atau saya kira Riri, ternyata Riri nggak ada di rumah. Riri mah nggak pernah mandi soalnya. Selimut yang sering ditarik kalau tidur di kamar Ita. Yang kalau nggak ditempatin. Suara-suara aneh dari garasi. Ketukan-ketukan pintu. Ruang tamu yang suka kedengaran orang ngobrol. Kursi gue yang suka goyang sendiri. Ada cerita tentang sosok anak kecil yang suka berlarian dan bermain di kolam ikan di tengah rumah. Sekarang udah nggak ada. Udah lama juga nggak berkunjung ke sana. Mungkin karena kesibukan kehidupan masing-masing. Atau rasa malu dan canggung saya sudah lama tidak berjumpa. Antapani yang dirindukan. Sehat terus ya Teh, Kang Dimas, Ari, dan tim Junarisa, dan semua penghuni rumah Antapani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Juju. Jadi sebelumnya aku mungkin zaman-zaman kamu belum masuk ke rumah Antapani gitu ya. Jadi rumah itu memang sering banget jadi tempat persinggahan teman-teman yang jomblo biasanya. Jadi kalau nggak punya pacar, nongkrongnya tuh di Antapani, di rumah Antapani gitu. Sebut aja rumah Antapani. Dan kita biasa begadang menghabiskan waktu dengan main games dari mulai si Riri
Riri pasti punya banyak permainan lah. Terus sekedar ngobrol-ngobrol, nonton film bareng gitu. Dan biasanya rencananya nggak nginep, jadinya nginep gitu kayak gitu. Itu tuh sering banget berganti-bergantian gitu. Tapi kalau udah punya pacar, hilang satu gitu. Dan akhirnya ketika aku punya suami ya hilang semuanya. Hilang gitu. semuanya. Iya. Oke. Tapi ini menarik ya, maksudnya kan sosok kakek berjanggut putih, terus ada sosok bayangan. Sebenarnya sebelumnya kamu pernah ngalamin atau pernah lihat juga nggak sosok ini di Ya udah tahu lah. Sebenarnya cuman nggak mau menjelaskan aja lebih detail sama Juju. Karena nih kalian lihat dulu rumahnya seperti apa. Sekarang sih lagi kosong karena saya kebetulan sedang pindah ke rumah lain untuk merenovasi rumah. Tapi kalian boleh lihat dulu kira-kira seperti apa gambarannya rumah Antapani itu. Tuh, ini lagi kosong ya? Nah, ini lagi kosong. Dulu tuh di tengah-tengah rumah tuh ada kolam ikan. Jadi tujuannya waktu itu supaya rumahnya kan memang sepi. Cuma diisi saya, Riri, dan asisten rumah tangga. Nah, biar rame. Jadi ada kolam ikan. Tapi ternyata setelah kita ada kolam ikan, loh kok sering banyak yang nongkrong di situ gitu. Wah. Mengundang jadi ya? Walaupun tujuannya awalnya memang selain biar rame suara air gitu ya. Itu biar kalau misalkan ada sesuatu yang datang ke rumah, main di situ gitu. Main ke ikan dulu. Jadi kan itu salah satu tujuan saya melihara sesuatu atau apapun itu tuh supaya ya mengalihkan mereka nggak ngapa-ngapain ke kita, jadinya di situ. Tapi ternyata justru malah mengundang gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk nutup si kolamnya, jadilah tempat makan sekarang. Nah, dari dulu emang udah banyak kayak gitu-gitu. Cuman memang nggak pernah saya publish atau ceritain ya. Karena kan gak enak sama tetangga, kasihan. Tapi ternyata tetangga-tetangga itu banyak juga yang bercerita bahwa rumah kita tuh serem katanya kalau malam-malam. Dan aku yakin setiap orang yang datang ke rumah kita tuh pasti mikirnya, wah ada Peter CS-nya ya, ada Asih nggak ya, ada hantu-hantu yang saya tulis tuh pasti ada di dalam kepala mereka dan akhirnya manggil gitu. Jadi memang beberapa mindset nih orang-orang ketika main ke rumah gitu ya, kayak sekarang pun karena rumahnya Risa di Masa gitu, rumah Juna Risa, orang tuh berpikir kalau rumah tim Juna Risa tuh pasti wah banyak hantunya nih, pasti ini gitu ya. Nah itu kamu gimana tuh dulu, tahun berapa ya? Jadi pernah waktu itu, jadi pertama datang ke rumah Risa itu nganterin temen makeup artist gitu kan, make upin Risa yang suka biasa dipakai. Nganterin waktu itu nyampe rumah masih ada kursi goyang di depan. Terus di garasi itu masih banyak patung. Oh iya. Properti hantu-hantuan karena Riri kan suka dekor-dekor kalau konser. Ya terus perasaan kamu gimana? Ya sepi aja di situ teh memang sih. Iya ya. Memang sepi banget asli. Sepi terus aku nungguin kamu make up, aku di luar duduk sepi terus aku kan kepo kayak ngeliat-liat ke garasi. Oh, banyak manekin kain-kain putih terus properti serem lah. Ini rumah hantu gue bilangnya. Maksudnya rumah hantu yang wahana gitu kan. Oh, ternyata pas tahu Riri suka bikin ini. Ya mungkin itu jadi salah satu hal yang akhirnya memancing karena ketika disimpan mungkin di satu tempat konser diisi mungkin. Nah karena hal itu mungkin anggapan-anggapan orang kayak gitu. Terus saya juga bandnya waktu itu hantu-hantuan, Riri ngedekor juga hantu-hantuan. Makanya kakek kita nyimpenin lah yang jagain supaya bisa difilter lah yang bagus-bagus yang enggak.
Nah, yang jagainnya itu yang waktu itu dilihat sama Juju. Oke. Gitu. Sepuh berarti Jadi ya. sepuh yang memang maksudnya kakek saya kayak nyimpen seseorang lah gitu kasarnya untuk bantu menjaga di rumah supaya bisa ngefilter yang gitu-gitu. Tapi sebelum Juju akhirnya melihat sosok kakek tua itu, dia bilang kan ada bayangan-bayangan tangan hitam kayak ketarik. Itu Peter Hans Henrik Jansen tanpa William. Oke. Nah, kakek itu yang mengusir mereka dari tangan-tangan dan badan Juju. Yang kebetulan kelihatan karena mungkin pada saat itu Juju tuh tidur erup-erup itu kan setengah sadar. Biasanya pada saat setengah sadar itu wujud mereka tuh lebih kelihatan. Ya, jadinya dia bisa ngelihat walaupun memang sebenarnya tidak berniat untuk memperlihatkan diri, tapi karena kondisinya Juju yang baru bangun tidur dan setengah sadar, jadinya kelihatan gitu. Setengah bawah sadar ya. Justru dia itu menghalau anak-anak kecil yang isengin si Juju gitu biar nggak ganggu sebenarnya. Iya. Gitu. Terjawab ya Juju ya. Selama ini kamu pendam berapa lama ini? Iya, dulu tuh maksudnya sekarang ketika saya hamil terus ada Ari, itu penjagaannya kayak lebih diperketat lah gitu. Makanya mungkin sekarang lebih minim kejadian-kejadian mistis sebenarnya. Tapi kalau di luar sih masih. Karena mereka tidak bisa masuk kalau itu sering kayak ada cewek bungkuk di depan jalan. Terus kalau enggak ngelempar-lempar kayak batu ke garasi, ke atap garasi, duk. Terus nggak lama si Ari nangis. Terus saat itu sempat kelepasan masuk ke kamar kan nggak? Tuh masuk kamar Ari. Terus akhirnya keluar lagi ya sosok perempuan, diam duduk di atas lemari, bayangin. Ada lemari kayak pajangan gitu, atasnya ada sekat dikit. Si Ari tuh suka liatin itu terus. Ternyata ada yang duduk di situ, bayangin. Cewek. Iya. Tapi ya sekarang Peter Chase pun ya udah susah untuk masuk gitu. Dulu pada saat masih single lah ya, mereka udah bebas aja gitu. Misalkan Kakang, Riri, Indi, Iko, semuanya yang sering nginep di rumah, yang dari mana-mana itu pulang pasti bawa sesuatu gitu. Dan pada saat itu gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Peter Chase pun ekstrim menurut saya. Contohnya, kamu juga ada di situ, enggak ada di rumah itu, tapi kamu lagi bareng sama saya. Pas lagi interview di Arden kalau nggak salah. Itu saya harus pulang cepat-cepat ke rumah karena tiba-tiba lukisan semuanya jatuh berantakan, kamar berantakan. Alasannya itu cuman gara-gara di film Danur pertama tidak ada Hans Henrik, cuma ada 3 tokoh. Itu Hans Henrik ngamuk dan bisa se ekstrim itu gitu, yang benar-benar melakukan kegiatan yang dilihat sama semua orang gitu. Sampai asisten rumah tangganya takut, yang di rumah juga takut. Dulu juga Marian sering nyanyi-nyanyi. Itu kedengeran sama semua orang. Jadi benar-benar dulu lebih ekstrim. Ya tapi beruntung semakin kesini, semakin bisa kita kontrol. Dan kakek kita juga ngejagain. Apalagi ada anak kecil, udah semakin minim. Kecuali kalau pulang syuting. Pulang syuting suka ada yang nempel-nempel tipis-tipis ya, termasuk nih si ini. Pernah ke rumah? Iya, yang bikin jerit-jerit si Ari. Atau kalau misalkan, makanya aku tuh jarang banget sekarang nulis cerita hantu di rumah atau buku yang tentang hantu di rumah karena datang ya. Kepanggil. Waktu itu aja pas lagi ada ngebahas film Asih, itu dateng langsung. Makanya saya sebenarnya menghindari memikirkan hal-hal mistis banget atau sosok-sosok hantu di rumah karena itu mancing mereka untuk datang. Yang paling parah itu waktu Sandekala sih. Penulisan buku Sandekala kan. Iya, tapi belum ada Ari kan. Belum ada Ari, cuman yang sampai kamu Iya. Dan kita belum nikah. Iya, waktu itu. Jadinya emang bener-bener keadaannya masih se ekstrim dulu. Saya nulis tentang Sandekala, bener-bener rusak badan saya pada saat itu. Juju, nanti kita tunggu lagi di rumah ya. Insya Allah sekarang mah aman. Aman Ju, sini main-main ya. Nanti insya Allah kalau tapi si Ari juga kayaknya udah mulai terbiasa sih. Dengan hal seperti itu?
Iya, karena ya mungkin kalau secara umur bulanan, masih sebelum 5 tahunan tuh kayaknya masih sensitif banget. Ya udah, terima kasih Juju untuk kiriman ceritanya. Yes, Ju. Nanti kamu bisa, kalau misalkan kurang puas nih, ngobrol langsung aja kita lah. Boleh lah. Kalau udah nggak PPKM, kita ngobrol, Iya, kita ketemuan, kita cerita-cerita huntu sambil bawa anak-anak kita. Oh, Yes. Juju anaknya udah gede. Oh, udah gede. Waduh. Kalau nggak salah kemarin tuh udah mau masuk kuliah. Wah, gede sekali ya dari sini ke situ. Ya pastinya buat teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman bisa share di junarisa@gmail.com. Dan siapa tahu next adalah cerita kamu yang akan kita bacain di Jurnal Cerita Misteri. Lebih bagus kalau ada video, ada foto, itu bakal lebih oke. Jadi kalian juga lebih menarik untuk nontonnya gitu. Alright. Ya udah, kalau begitu saya Risa Saraswati pamit. Dimas pamit. Kita nantikan cerita-cerita Jurnal Cerita Misteri selanjutnya minggu depan hari Sabtu jam 9. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and likes.